الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma husan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina. Thumma husan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ard wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma husan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisha nurul ummah. Thumma husan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma husan Muhammad Al-Faruq. Thumma husan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Diteruskan yang kemarin pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Wama dan sesuatu rawa yang telah meriwayatkan hu akan ma, fa'il dari rawa siapa Al-Baghawi, Imam Baghawi, an Maimunin dari Maimun ibni Mihrana yang menjadi putra laki-laki dari Mihran. Qala berkata, siapa Maimun bin Mihran, karena ada isim dari kana siapa Abu Bakrin Abu Bakar, Khabar dari kana adalah idza warada apabila datang alaihi atas Abu Bakar
Fa'il dari warada apa al-khusumu persengketaan. Jawab dari idza nadhara maka melihat siapa Abu Bakar fi kitabillahi di dalam kitabnya Allah. Fa in wajada maka jika menemukan siapa Abu Bakar fihi di dalam kitabillah, menemukan karena wajada adalah termasuk dalam kategori fi'il muta'addi ma akan sesuatu, yakdi yang bisa memutuskan siapa Abu Bakar, bainahum di antara mereka orang-orang yang bersengketa. Jawabnya in qadha maka memutuskan siapa Abu Bakar bihi dengan ma. Fa illam yakun maka jika tidak ada fa illam yakun maka jika tidak menemukan siapa Abu Bakar maksudnya ya. Rek kana itu kana tam itu artinya wujud. Maka jika tidak ada apa jawaban fi kitabillahi di dalam kitab Allah, wa alima dan mengetahui siapa Abu Bakar an Rasulillahi dari Rasulullah fi dzalika dalam atau tentang itulah rupanya al-amri permasalahan, mengetahui maf'ul bih dari alima sunnatan akan sunnah. Jawabnya in qadha maka memutuskan siapa Abu Bakar biha dengan sunnah. Fa in a'ya maka jika melelahkan hu akan Abu Bakar fa'il dari a'ya apa ayyajida untuk mendapatkan siapa menemukan siapa Abu Bakar fi sunnati Rasulillahi di dalam sunnahnya Rasulullah. Jawabnya in jama'a maka mengumpulkan siapa Abu Bakar ru'usan nasi akan tokoh-tokoh manusia, kepala-kepalanya manusia, wa khiyarahum dan orang-orang pilihan dari annas. Fastasyara maka minta petunjuk siapa Abu Bakar hum akan ru'usan nas wa khiyarahum. Fa in ajma'a maka jika bersepakat apa ra'yuhum pendapat mereka ru'usan nas dan khiyaruhum bersepakat ala amrin atas permasalahan. Jawabnya in qadha maka memutuskan siapa Abu Bakar bihi dengan ijma' ala amrin mau. Wa kadzalika kana yaf'alu Umaru. Wa kadzalika dan seperti itu kana mengerjakan kana ada adalah yaf'alu mengerjakan siapa Umar. Wa aqarra dan menetapkan huma akan Abu Bakar dan Umar ala hadza atas ini siapa kibarus sahabati pembesar-pembesarnya sahabat wa ru'usul muslimina dan para kepalanya kaum muslimin walam yu'raf dan tidak diketahui bainahum di antara mereka naibul fa'il dari lam yu'raf siapa mukhalifun orang yang berbeda fi hadza tentang masalah ini rupanya at-tartibi urutan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dipandang kitabnya. Wa malan barang rawa kang wis ngriwayataken hu ing mas sapa al-Baghawi Imam Baghawi an Maimun bin Mihrana saking Maimun bin Mihran qala ngendika sapa Maimun bin Mihran kana ana sapa Abu Bakar iku idza warada ing dalem ari kalane tumeka alaihi ing atase Abu Bakar apa al khusumu persengketaan
Jawab dari apa zaman namanya? Jawab dari idza nadhara maka mongko ningali sapa Abu Bakar fi kitabillah ing dalam kitab Allah. Fa in wajada maka lamun nemokake sapa Abu Bakar fihi ing dalam kitabullah. Nemokake ma ing barang yakdi kang bisa mutusi sapa Abu Bakar bainahum ing dalam antarane khusum. Jawab dari in qadha maka mutusaken sapa Abu Bakar bihi kelawan ma. Fa illam yakun maka lamun ora tinemu apa jawaban fil kitab ing dalam kitab wa alimalan ngaweruhi sapa Abu Bakar an Rasulillah saking Rasulullah fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono rupane al amri perkara ngaweruhi maf'ul bih saking alima sunnatan ing sunnah. Jawab dari in qadha mongko mutusaken sapa Abu Bakar biha kelawan sunnah. Fa in a'ya maka lamun mayahaken hu ing Abu Bakar apa ayyajida yen to nemokake sapa Abu Bakar fi sunnati Rasulillah ing dalam sunnahe Rasulullah. Jawab in jama'a maka ngumpulaken sapa Abu Bakar ru'usan nasi ing pira-pira kepalae menungso wa khiyarahum lan pira-pira orang-orang pilihane menungso. Fastasyara maka minta petunjuk sapa Abu Bakar hum kepada ru'usan nas ing ru'usan nas wa khiyaruhum. Fa in ajma'a maka lamun sepakat fa'il dari ajma'a apa ra'yuhum pendapate ru'usan nas wa khiyaruhum sepakat ala amrin ing atase perkara. Jawab dari in qadha maka mutusi sapa Abu Bakar bihi kelawan ijma'u ru'usin nas mau wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kana ono iku yaf'alu ngelakoni sapa Umar wa aqarra lan netepaken huma ing Abu Bakar lan Umar ala hadza ing atase iki fa'il saking aqarra sapa kibarus sahabati para penggedene pira-pira sahabat wa ru'usul muslimina lan pira-pira kepalai kaum muslimin walam yu'raf lan ora den kaweruhi bainahum ing dalem antarane kibarus sahabat wa ru'usul muslimin sapa mukhalifun naibul fa'il dari lam yu'raf sapa mukhalifun wong kang sulaya fi hadza ing dalem ikilah rupane at-tartibi tertib. Itu bacaannya. Mari sekarang kita analisis. Yang pertama adalah kata-kata Mihran. Ibnu Mihran. Saya akan kepingin menegaskan bahwa tanwin itu adalah merupakan tanda dari sebuah kalimat isim. Tanwin itu merupakan sebuah tanda untuk kalimat isim. Jadi kalau seandainya ditanya, kenapa ini kok isim? Karena ditanwin. Cuman kadang-kadang ada isim yang tidak ditanwin meskipun itu isim. Kapan itu isim itu tidak ditanwin? Apabila yang pertama adalah ada alnya, ketika dia itu dimudhafkan, ketika berupa isim ghairu munsharif, atau dia berkategori mabni. Ada 4. Perhatikan. Sebuah kalimat isim itu kemudian tidak ditanwin apabila yang pertama ada alnya, yang kedua adalah dimudhafkan, yang ketiga itu adalah dia itu termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif, yang keempat dia berkategori mabni. Begitu. Jadi mabni itu tidak ada yang ditanwin. Kalau sebuah kalimat isim itu kemudian mabni, itu pasti tidak ditanwin. Mihran ini termasuk dalam kategori yang mana? Ini termasuk dalam kategori alamiah plus ziyadatul alif wan nun. Karena demikian ini termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Saya tegaskan, sebuah kalimat isim untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif itu bisa dilogikakan. Itu ada nalar berpikirnya. Ya.
Yang jelas adalah sebuah kalimat isim itu kemudian tidak ditanwin karena isim ghairu munsharif, itu bisa dibagi menjadi dua, lebih disebabkan karena illatani atau disebabkan karena illatun wahidatun taqumu maqamal illatani. Illataini. Yang illataini itu bisa jadi karena dia itu adalah isim sifat wasfiyah, ya, bisa jadi karena dia itu alamiah. Yang wasfiyah itu harus mendapatkan tambahan salah satu dari tiga. Bisa jadi waznul fi'li, bisa jadi ziyadatul alif, bisa wan nun, bisa jadi udul. Itu semacam itu. Yang alamiah itu diberi tambahan salah satu dari yang 6. Bisa jadi adalah waznul fi'li, bisa jadi ziyadatul alif wan nun, bisa jadi udul, bisa jadi ta'nits, bisa jadi apa namanya? Biasa jadi tarkib masji, bisa jadi ajam. Ya, apalagi pokoknya ada 6. Ya. Kemudian yang illatun wahidatun taqumu maqamal illataini bisa jadi adalah sighat muntahal jumu', mengikuti wazan mafa'ilu dan mafa'ilu, atau alifut ta'nits bisa jadi mamdudah atau maqsurah. Itu semacam itu. Yang jelas saya kepingin tegaskan bahwa sebuah kalimat isim itu kemudian tidak ditanwin, lebih disebabkan karena isim disebut sebagai isim ghairu munsharif, itu ada alasannya, itu ada rasionalisasinya. Oh, ini wasfiyah ini. Misalnya Mihron. Oh, ini isim alam ini, nama orang ini. Dan kebetulan huruf akhirnya itu berupa alif nun, itu berarti ziyadatul alif wan nun. Kalau seandainya kita menemukan isim alam kok kemudian diakhiri oleh alif nun, maka di situ termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif, karena demikian tidak boleh ditanwin. Inilah alasan kenapa kok kemudian kalau seandainya kita baca Utsmanu tidak ditanwin dia. Dia nama, ada tambahan alif nun. Ramadhanu, dia nama bulan dalam hal ini, ada tambahan alif nun, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa sebuah kalimat isim pada dasarnya dia harus ditanwin. Tidak ditanwin apabila satu, dia diberi al, dua, dia dimudhafkan, ketiga, masuk dalam kategori isim ghairu munsharif, yang keempat adalah dia masuk dalam kategori mabni. Ya. Jadi mabni itu tidak ada yang ditanwin. Itu yang pertama penegasannya pada itu bin Mihron. Kemudian ada kata-kata qala. Target dan sasaran ngaji kita ini adalah bagi para pemula, bukan orang yang sudah pinter. Bagi para pemula yang maunya kepingin bisa menerapkan kaidah yang sudah difahaminya pada teks yang sudah yang dihadapi. Gitu. Oleh sebab itu kita harus mengulang-ulang. Dalam konteks qala misalnya, perlu saya ingatkan bahwa qala itu harus diperlakukan secara khusus. Qala itu adalah merupakan kalimat fi'il yang harus diperlakukan secara khusus. Pertanyaannya adalah, apakah qala itu diucapkan dalam bentuk fi'il ataukah dalam bentuk masdar? Kalau seandainya qala itu memiliki atau diucapkan atau ditulis dalam bentuk masdar, qaulun, qala yaqulu qaulan, maka dia punya yang namanya badal, ka qaulillahi ta'ala, sebagaimana firmannya Gusti Allah Ta'ala, misalnya apalah misalnya la taqnatu dan seterusnya misalnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a misalnya, ya begitu. Jadi kalau seandainya qala itu disebutkan dalam bentuk masdar, itu punya yang namanya badal. Kalau seandainya disebutkan dalam bentuk fi'il, apakah fi'il madhi, apakah fi'il mudhari dan seterusnya, itu punya yang namanya maqulu qaulin. Maqulu qaulin atau badal yang tadi itu pasti berbentuk jumlah. Jadi setelah qala atau qaul nanti, ya, pada umumnya kita akan berhadapan dengan jumlah. Seperti yang ada di sini misalnya. Qala kana Abu Bakrin, itu adalah jumlah.
Ya. Kana Abu Bakrin itu adalah jumlah. Kalau seandainya kolanya itu kemudian disebutkan dalam bentuk fi'il ma'lum, maka dia memiliki maf'ulun bihi. Kalau seandainya disebutkan dalam bentuk majhul, qila misalnya, dia memiliki naibul fa'il. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Kata-kata la tufsidu fil ardi itu adalah menjadi maqulu qaulin, posisinya di situ adalah menjadi naibul fa'il. Karena apa? Karena qila disebutkan dalam bentuk fi'il majhul. Ya, itu penegasan sebenarnya berulang-ulang, tapi tidak masalah. Selanjutnya adalah kata-kata kana Abu Bakrin. Ya, kata-kata Abu. Lafat abun, akhun, hamun, fudhu. Itu termasuk dalam kategori al-asma'ul khamsah. Begitu. Fi'il-fi'il yang 5. Abun, akhun, hamun, fudhu. Ya. Kalau seandainya kita menemukan lafat abun, akhun, hamun, fudhu ini, ya, dan kemudian memenuhi persyaratan kullun mudhafan mufradan mukabbara, abun, akhun, hamun, wafu, wadhu, jara, kullun mudhafan mufradan mukabbar. Kalau seandainya lafaz abun, akhun, hamun, fudhu itu kok kemudian memenuhi persyaratan, apa itu? Mudhafun, harus dimudhafkan. Ya, kullun mudhafan mufradan, dalam kondisi mufrad. Dan kemudian mukabbaran, dia tidak ditasghir, tidak diikutkan pada wazan fu'ailun. Maka dia untuk i'rab dia punya hukum tersendiri, yaitu pada waktu rafa'nya ditandai dengan waw, pada waktu nasabnya ditandai dengan alif, dan pada waktu jernya ditandai dengan ya. Jadi abun, akhun, hamun, wafu, wadhu, jara, kullun mudhafan mufradan mukabbar. Itu semacam itu. Ya. Jadi lafadz abun itu adalah lafadz yang hukum i'rabnya itu tersendiri. Oleh sebab itu dia diikat atau dikemas atau dikelompokkan dalam sebutan tertentu yang kemudian kita sebut sebagai al-asma'ul khamsah. Ya. Kita sebut sebagai al-asma'ul khamsah. Gitu. Di mana pada waktu rafa'nya ditandai dengan waw, jaa abuka, pakai waw. Ra'aitu abaka, pada waktu nasabnya ditandai dengan alif. Marartu bi abika, pada waktu jernya ditandai dengan ya. Kapan lafadz abun, akhun, hamun, fu, dan dhu itu kemudian pada waktu rafa'nya ditandai dengan wawu, pada waktu nasabnya ditandai dengan alif, pada waktu jernya ditandai dengan ya? Kapan itu terjadi? Apabila memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa itu? Kullun mudhafan mufradan mukabbar. Harus dimudhafkan kepada selain ya mutakallim. Kalau seandainya tidak dimudhafkan, maka dia tetap tanda i'rabnya dengan menggunakan dhammah pada waktu rafa'nya, ditandai dengan fathah pada waktu nasabnya, dan ditandai dengan kasrah pada waktu jernya. Jaa abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Itu semacam itu. Jadi kata-kata kana Abu Bakrin ketika kemudian di situ pakai wawu seperti yang sering saya tegaskan, tanda i'rab itu kalau sudah dengan menggunakan huruf, tanda i'rab itu ada dua. Ada yang dengan menggunakan huruf, ada yang dengan menggunakan harokat. Kalau seandainya tanda i'rab itu sudah dengan menggunakan huruf, maka kawasan i'rabnya itu sudah spesifik. Ya. Bayangkan kalau seandainya saya mengatakan misalnya ar-rajulu. Kata-kata ar-rajulu itu memungkinkan untuk dibaca ar-rajulu tulisannya sama. Ar-rajula ya seperti itu, ar-rajuli ya seperti itu. Ya. Jadi kalau dengan menggunakan harokat itu ada kemungkinan dia dibaca rofa, kemungkinan dibaca nasab, kemungkinan dibaca jer, kadang-kadang itu tulisannya sama.
Tapi kalau seandainya dengan menggunakan huruf, apalagi itu adalah al-asmaul khamsah, abun, akhun, hamun, fudhu, itu pada waktu rafa'nya, pada waktu nasabnya, pada waktu jernya semuanya berbeda. Pada waktu rafa'nya ditandai dengan wawu, pada waktu nasabnya ditandai dengan alif, dan pada waktu jernya ditandai dengan iya. Itu semacam itu. Tapi catatannya, dia itu harus dimudhafkan kepada selain ya mutakallim, yang selanjutnya adalah selalu dalam kondisi mufrad. Ketika tathniyah sudah beda, ketika jamak sudah beda, tidak lagi dengan menggunakan huruf itu. Dan dia harus mukabbar. Maksudnya mukabbar itu adalah tidak diikutkan pada wazan fu'ailun, bukan ubayyun tapi abun, bukan ubayyun tapi abun. Itu semacam itu. Selanjutnya sekarang adalah tentang kata-kata lam yakun. Perhatikan di situ. Wa illam yakun fil kitabi. Saya hanya kepingin menegaskan, menurut saya kalau seandainya keilmuan kita itu lumayan lengkap, maka ketika kita menganalisis itu lumayan tidak terbatas, lebih leluasa, lebih memungkinkan untuk melakukan improvisasi. Oleh sebab itu rekomendasinya adalah terus membaca, terus menambah yang namanya kaidah-kaidah ilmu nahwu dan seterusnya. Semakin mantap kaidah ilmu nahwunya, semakin bagus tingkat analisisnya. Semakin jelek tingkat ilmu kualitas ilmu nahwunya, ya semakin jelek analisisnya. Ya. Wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Pakai lan di situ. Perhatikan. Lan itu maksudnya nafi istiqbal, tidak akan bisa dipahami yang namanya teks bahasa Arab itu. Oleh sebab itu, tolong untuk sadar diri itu. Teman-teman mahasiswa yang dari syariah tidak bisa lepas dari teks Arab. Teman-teman yang dari PBA tidak bisa lepas dari teks Arab. Ya. Teman-teman yang dari ilmu Al-Quran dan tafsir, misalnya prodinya, itu adalah tidak bisa lepas dari teks Arab. Ilmu hadis tidak bisa lepas dari teks Arab. Ya. Sebenarnya teman-teman PAI juga tidak bisa lepas dari teks Arab. Ya. Karena tetap yang namanya agama Islam itu ada Al-Quran dan Al-Hadisnya, dan itu kebetulan tertulis dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga kualitas kesarjanaan kita tergantung pada sejauh mana kita menguasai teks Arab itu. Kalau seandainya sudah menjangkau yang namanya sumber primer, memungkinkan kita untuk kemudian bisa bagus tingkat kesarjanaannya. Sehingga kalau saya ditanya, Ustadz, saya harus melanjutkan apa enggak Ustadz? Saya akan balik bertanya, sampean bisa baca kitab? Karena kebetulan prodinya adalah prodi keagamaan. Sampean sudah bisa baca kitab apa tidak? Kalau belum bisa baca kitab, ya jangan melanjutkan. Itu percuma nanti, nggak mungkin hebat. Ya, kecuali yang non agama silahkan kalau itu. Ya, tapi kalau seandainya jurusan keagamaan, apakah itu atas nama BSA lah, kita anggap apakah atas nama PBA, apakah atas nama ilmu Al-Quran dan tafsir, apakah itu adalah termasuk ya macam-macam, silahkan. Pokoknya ada Islamnya itu. Kalau seandainya kemudian tidak kuat dalam bidang kitabnya, mending tidak usah melanjutkan S2 karena itu mahal. Ketika orang tua kita memberikan biaya lebih kepada kita, maka tingkat ekspektasi harapan orang tua terhadap kita itu adalah semakin tinggi. Lule kok gak dadi apa-apa, padahal wis entek biaya akeh iki, kan begitu. Kok gak dadi apa-apa le? Kok padha ae mbek sing gak kuliah le? Nah, itu semacam itu. Mending menurut saya kalau tidak kuat dalam bidang ilmu alatnya itu, mending tidak usah kuliah, cukup S1 saja. Kalau sekarang S1 nganggur kan sudah biasa itu. Ya kan? Sudah biasa. Kalau S2 nganggur itu yang sudah mulai sekarang. Besok ada S2, S3 nganggur. Hati-hati pula. No. Tapi yakinlah bahwa tidak ada ilmuwan yang nganggur. Sekarang saya mencari. Baik yang kuliah maupun tidak kuliah. Kalau itu atas nama ilmuwan, ya. Kalau atas nama ilmuwan, tidak mungkin nganggur. Pasti digunakan. Ya. Pasti digunakan itu.
Itu semacam itu. Oleh sebab itu diupayakan mumpung sampean masih diberi peluang dan kesempatan. Ya, sampean kurung menikah, sampean si ono sing menjamin, belajar sing sungguhan, hafalan dan hafalan, hafalan dan hafalan, hafalan dan hafalan. Ya. Ayo kita terjemahkan orang hebat dalam bidang agama itu apa terjemahannya? Orang yang hafalan Qur'annya banyak, orang yang hafalan hadisnya banyak, orang yang hafalan kaidah nahwunya banyak, orang yang hafalan kaidah usul fikihnya banyak, orang yang hafalan kaidah fikihnya banyak. Hafalan, 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 hafalan. Begitu memang. Ya, begitu memang. Jadi kalau seandainya Quran sudah nggak ada hafalnya, hadis juga begitu, koleksinya juga sedikit ya. Nggak mungkin bisa disebut sebagai orang hebat. Itu semacam itu. Ya. Lam yakun misalnya. Yang pertama saya tegaskan pada sampai jenengan semuanya itu. Kana itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai kana tam, ada yang disebut sebagai kana nakis. Apa kana tam itu? Kana tam adalah kana yang membentuk jumlah fi'liyah. Yang dibutuhkan adalah fa'il. Dia tidak membutuhkan isim dan khabar. Dia tidak berpengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Itu namanya kana tam. Ya. Kalau kana nakis, kana yang berpengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia membutuhkan isim dan juga membutuhkan khabar. Kana nakis itu adalah membentuk jumlah ismiyah. Ya. Itu semacam itu. Apakah pada akhirnya kita akan menganggap kana yang kita temukan di dalam teks itu adalah sebagai kana tam atau kita sebut sebagai kana nakis? Tergantung bagaimana konteksnya. Itu semacam itu. Kalau seandainya memang dia itu membutuhkan isim dan juga butuh khabar, ya harus kita anggap sebagai kana nakis. Kalau seandainya realitasnya dia tidak membutuhkan isim dan juga tidak membutuhkan khabar, tapi dia membutuhkan fa'il misalnya, dan itu tidak bisa tidak harus berdasarkan jam terbang. Ya, ini yang sering saya katakan, makin yang namanya frekuensi interaksi panjenengan dengan teks itu makin tinggi, makin memungkinkan untuk bisa lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Itu semacam itu. Sehingga peluang dan kesempatan ketika ngaji, ketika buka kamus dan seterusnya itu terus harus ditingkatkan. Itu tentang lam yakun. Yang kedua adalah tentang dalam kata lam yakun asalnya itu adalah kana yakunu. Asalnya ada wawunya di situ. Yakunu. Kana yakunu. Nunnya asalnya harus di dhammah. Ya. Setelah yakunu yang merupakan fi'il mudhari itu bertemu dengan lam atau dimasukin lam termasuk dalam kategori amil jazm. Kebetulan yakunu termasuk dalam kategori sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Lam fi'ilnya berupa huruf sahih dan tidak bertemu dengan sesuatu, tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jama', ya muannatsah, mu'thabah, nun taukid dan nun niswah, tidak bertemu dengan itu, maka nun itu juga harus disukun. Yakunu, sejak awal wawunya sukun, nunnya kemudian harus ikut sukun juga. Kenapa? Karena dipaksa oleh lam sebagai amil jazm. Karena demikian akhirnya ada dua sukun bertemu jadi satu, yaitu waw dan nun. Disinilah kemudian terjadi apa yang kemudian kita sebut sebagai iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua sukun menjadi dalam satu kalimat. Ketika ada dua sukun bertemu dalam satu kalimat, itulah kemudian huruf ilatnya harus dibuang. Lam yakun, asalnya begitu. Asalnya awalnya itu adalah yakunu, kemudian menjadi lam yakun, terjadilah iltiqa'us sakinah ini, kemudian selanjutnya menjadi lam yakun. Itu semacam itu. Untuk kasus lam yakun, iltiqa'us sakinah ini. Selanjutnya silakan dilihat dalam kata-kata fa in a'yahu ayyajida. Ini agak penting, enggak pernah saya jelaskan seingat saya. Kata-kata an, ya, lebih spesifik pada an. An yang kita jumpai di dalam teks Arab itu
itu minimal ada 4. Minimalnya itu. Bisa atas nama an masdariyah, bisa atas nama an yang nasib menasobkan, bisa atas nama an tafsiriyah, bisa atas nama an mukhaffaf min anna. Ada 4. Coba diperhatikan. Ya. An yang kita jumpai dalam konteks teks Arab itu bisa atas nama an huruf masdariyah, bisa atas nama an merupakan amil nasab, bisa atas nama an yang merupakan huruf tafsiriyah, bisa atas nama an yang merupakan mukhaffaf min anna. Sebenarnya itu anna tapi ditakhfif, tidak ditasydid. Kalau ditasydid itu namanya anna, kalau ditakhfif itu namanya an. Artinya tetap sesungguhnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua jelas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. An di dalam lafaz asyhadu an la ilaha illallah itu adalah an yang contoh untuk an yang mukhaffaf min anna. Itu ditakhfif, itu disukun dari anna. Asalnya adalah asyhadu annahu la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa begitu. Sesungguhnya. Artinya sesungguhnya an la ilaha illallah itu. Buktinya di bawahnya itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya an mukhaffaf min anna. Kalau seandainya an dalam la ilaha illallah dan an la ilaha illallah itu kemudian tidak kita anggap sebagai mukhaffaf min anna, maka menjadi repot. Karena an seperti yang kita tegaskan kemarin-kemarin itu harus masuk pada fi'il. Sedangkan di situ tidak masuk pada fi'il. Ya, la ilaha illallah bukan fi'il. Oleh sebab itu kita pastikan bahwa an yang ada di dalam lafaz asyhadu an la ilaha illallah itu namanya an yang mukhaffaf min anna, ditakhfif dari anna. Itu asalnya adalah anna. Yang kalau seandainya dilengkapkan asyhadu annahu la ilaha illallah. Hud yang ada di situ adalah termasuk dalam kategori domir sya'an. Asyhadu nyekseni sapa ingsun annahu ing satuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Begitu. Jadi an yang ada pada lafaz annahu la ilaha an la ilaha illallah itu adalah merupakan an hasil takhfifan, hasil pensukunan dari anna. Itulah yang kemudian disebut sebagai an mukhaffaf min anna. Informasi semacam ini menjadi sangat penting terutama bagi pemula. Oh ono toh. Oh ternyata ada ya an yang merupakan perubahan dari anna itu ada ya ternyata. Misalnya begitu. An mukhaffaf min anna. Wa asyhadu an la ilaha illallah itu asalnya adalah wa asyhadu annahu la ilaha illallah. Itu semacam itu. Ada juga an tafsiriyah. Jadi an yang kita kenal itu adalah an masdariyah, an amil nasab, ternyata ada lanjutan. Ada an yang mukhaffaf min anna, ada an yang merupakan tafsiriyah. An yang merupakan alat untuk menafsirkan. Biasanya an tafsiriyah itu adalah an yang sesudahnya adalah fi'il amar. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka, isna'il fulka. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka, an isna'il fulka. An di situ adalah tafsir. Bentuk wahyunya itu seperti apa?
bentuk wahyunya itu adalah fa'auhayna, telah kami wahyukan ilaihi kepada Nabi Nuh misalnya. An, agar misalnya ya. An maksudnya wahyunya itu seperti apa? Anisna'il fulka. An yang ada di dalam lafaz anisna'il fulka itu adalah an yang masuk pada fi'il amar. Biasanya an yang masuk pada fi'il amar itu termasuk dalam kategori an tafsiriyah. Ya. Jadi an yang merupakan tafsiriyah, ada an yang disebut sebagai an mukhaffaf min anna. Ini yang jarang kita dengar. Kemudian amil nasab jelas itu. Ayyabdriba misalnya. Kemudian pada saat beramil nasab itu dia juga berfungsi sebagai huruf masdariyah. Yu'jibuni ayyadhhaba Muhammadun. Yu'jibu telah mengagumkan nih kepada saya. Apa yang telah mengagumkan saya? Fa'il dari yu'jibu. Apa ayyadhhaba? Ya. Yanto bepergian sapa Muhammadun. Ai tegese maksudnya yu'jibuni dhahabu Muhammadin, begitu. Jadi an itu ada an amil nasab, ada an huruf masdariyah, ada an huruf tafsiriyah, ada an mukhaffaf min anna. Begitu. Selanjutnya saya kepingin masuk pada fa'in ajma'a ra'yuhum ala amrin. Saya kepingin menegaskan kepada para pemula bahwa lagi-lagi penggunaan huruf jar itu adalah ada aturannya, tidak boleh ngawur. Kalau ajma'a itu pakai ala. Kalau ikhtalafa itu pakai fi. Ya. Kalau raghiba bisa pakai an, bisa pakai fi. Perubahan huruf jar itu berdampak pada perubahan arti, kadang-kadang begitu. Ya. Dalla itu pakai ala, ihtaja itu pakai ilah, ya, dan seterusnya. Itu untuk masuk pada ajma'a itu ala amrin. Jadi itulah mujma' alaihi, mujma' alaihi, mujma' alaihi. Fa in ajma'a ra'yuhum ala amrin, kalau seandainya yang namanya pendapat mereka sudah sepakat ala amrin atas sesuatu, qadha bihi, itu semacam itu. Selanjutnya yang terakhir yang perlu kami tegaskan adalah kata-kata kana yaf'alu Umaru. Kana yaf'alu Umaru. Aneh ini. Iya aneh ini memang. Kenapa? Kalau seandainya ini dibaca wa kadzalika kana Umaru yaf'alu, enak kalau begitu. Tapi ini enggak. Wa kadzalika kana yaf'alu Umaru. Ya. Ini ditulis wa kadzalika kana yaf'alu Umaru. Kalau seandainya ditulis wa kadzalika kana Umaru yaf'alu, itu enak. Enggak menjadi ruwet. Kalau seperti ini akan masuk pada bab tanazu' fil amal akhirnya. Dua amil rebutan satu ma'mul. Jadi Umar ini memungkinkan untuk kemudian kita anggap sebagai isimnya kana, memungkinkan juga fa'il dari yaf'alu. Ada dua amil, makmulnya satu. Kalau seandainya ditanya, mana isimnya kana? Umaru. Mana fa'il dari yaf'alu? Itu adalah Umaru. Ada dua amil, satu makmul. Itu kalau seandainya bacaannya atau tulisannya seperti itu. Wa kadzalika kana yaf'alu Umaru. Itu ada keanehan tulisan seperti itu. Karena apa? Amilnya dua, makmulnya satu. Kalau seandainya ini kemudian dirubah menjadi wa kadzalika kana Umaru yaf'alu, wa kadzalika, dan demikian juga karena ada siapa Umaru, Umar adalah yaf'alu. Enak kalau begitu. Berbuat siapa Umar, itu enak. Kalau seperti ini akan ada anak. Kenapa? Ada keanehan. Kenapa? Karena ada dua amil, makmulnya cuman Umar. Kalau seandainya ditanya, mana isimnya kana adalah Umaru, mana fa'il dari yaf'alu juga Umaru. Ya, kalau dalam seperti itu rebutan makmul itu kalau dalam konteks ilmu nahwu disebut sebagai at-tanazu' fil amal. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.